Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Bapak sampaikan sesuai dengan janji Bapak, hari ini adalah terkait dengan studi kasus. Terkait dengan apa? Pelanggaran etika pejabat publik. Nah, ada beberapa pelanggaran etika pejabat publik, misalnya kasus korupsi. Kasus apa lagi? Misalnya pelecehan seksual. Kemudian ada lagi kebohongan publik. Nah, termasuk misalnya ada memanipulasi riwayat pendidikan. Ijazah palsu atau ijazah aspal. Kalau ijazah palsu dengan aspal itu apa bedanya? Kalau ijazah palsu itu adalah merekayasa seolah-olah itu adalah asli. Nah, sedangkan aspal itu barangnya asli, tetapi palsu prosesnya. Nah, itu yang aspal, bukan aspal di jalanan. Nah, tapi ini adalah istilah orang, itu secara wujud memang adalah asli, tetapi prosesnya ada yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, maka itu dinyatakan asli tapi palsu. Nah, baik, kasus pelanggaran etik pejabat publik, Bapak hanya hari ini hendak mencontohkan. Pertama adalah terkait dengan kebohongan publik dalam pelanggaran etikanya. Jadi kaitannya apa? Integritas seorang pejabat publik itu benar atau bagaimana? Nah, ini kaitannya dengan akuntabilitas. Nah, Bapak hari ini akan menyampaikan terkait manipulasi terkait dengan riwayat pendidikan. Sebagaimana yang sering terjadi dalam pemilihan umum. Jadi dalam pemilu itu kadang-kadang sering terjadi manipulasi riwayat pendidikan. Mengapa Bapak suka mengangkat ini? Karena Bapak basicnya itu adalah sebagai penyelenggara pemilu lama sudah. Bapak bergelut pada bidang demokrasi ini sejak 97. Jadi sampai sekarang masih sebagai pengamat, pemerhati terkait dengan demokrasi kan. Nah, kita akan kilas balik terkait dengan pemilu terakhir aja, yaitu pemilu 2024. Nah, banyakkah kasus ijazah palsu? Yang paling banyak itu adalah tahun 1999. Di awal itu pasca reformasi itu banyak sekali ijazah palsu. Nah, semakin pemilu semakin kritis masyarakat, akhirnya menurun. Tetapi belum berhenti, sampai sekarang masih ada ijazah palsu itu. Nah, terkait ijazah palsu yang dilakukan di KPU ini adalah satu praktek manipulasi persyaratan calon. Artinya dengan adanya ijazah palsu, dia bisa memanipulasi legitimasi seolah-olah dia itu adalah memenuhi syarat. Syarat apa? Syarat memiliki syarat minimal berpendidikan. Undang-undang menyaratkan apa? Pendidikan paling minimal adalah SLTA sederajat. Nah, itu. Jadi ada istilah sederajat karena ada namanya paket C, sehingga pendidikan non formal dinyatakan dianggap adalah sederajat SLTA. Nah, itu oke. Kita bicara pelanggaran etiknya di mana? Nah, Bapak suka membuka kasus ini dalam terkait dengan kuliah. Bapak lebih suka membuka kasus yang Bapak ketahui dan Bapak alami. Kalau teori dosen-dosen yang lain kan kasus korupsi, tapi dia udah tahu, cuman baca-baca di berita. Nah, Bapak suka mengungkap terkait ini. Oke, mudahan masih ada waktu untuk buka kasus lagi terkait dengan korupsi. Bapak membuka kasus korupsi, mungkin Bapak akan fakta yang Bapak ketahui. Nah, kalau kalian pernah melihat konten Bapak membongkar kasus korupsi ada, tapi jarang Bapak publis di sini, mungkin dipublis banyak yang di luar.
Jadi itu terkait dengan korupsi. Nah, Bapak fokus saja terkait dengan hari ini, terkait satu aja, terkait dengan ijazah palsu. Nah, oke, calon itu berani melakukan ijazah palsu itu untuk apa sih? Nah, calon itu berani memanipulasi riwayat pendidikan, tujuannya adalah untuk supaya inya dapat legitimasi, seolah-olah inya sudah berpendidikan sebagaimana persyaratan perundang-undangan. Tapi itu ada pelanggaran etika enggak? Perbuatan tercela kan? Nah, jadi pelanggaran etika juga. Nah, terkait dengan ijazah palsu ini. Nah, bagaimana masyarakat atau publik ini menyikapi adanya pelanggaran terkait dengan ijazah palsu ini? Nah, kadang-kadang masyarakat tuh mendengar-dengar saja, tapi untuk mengungkap bagaimana? Nah, masyarakat harus mengungkap kasus pelanggaran etika pejabat publik ini yang tidak mempunyai hak. Dalam hal ini kan punya hak, karena kalau terpenuhinya syarat pendidikan berarti dia punya hak untuk dipilih, karena kitanya sebagai warga negara itu punya hak untuk dipilih, hak memilih berataan. Tapi hak dipilih itu harus ada memenuhi ketentuan perundang-undangan. Salah satunya adalah berpendidikan minimal SLTA sederajat. Nah, itu baru bisa punya hak untuk dipilih. Hanya untuk dipilih ya. Kalau terpilih lain lagi. Kalau terpilih apabila terpenuhi suara yang cukup mencapai bilangan pembagi pemilih. Nah ini. Oke, pintu masuknya adalah biasanya untuk mengecek seseorang itu adalah lewat mana mengakses. Kita mengetahui orang itu tidak memenuhi syarat pendidikan. Bisa kita melalui dengan keterbukaan informasi publik. Kita bisa menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik untuk melacak atau mengungkap yang kita duga itu berijazah bermasalah atau ijazah palsu. Jadi gunakan aja pada undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, situ karena apa? Di dalam undang-undang keterbukaan informasi publik itu ada namanya pasal 18. Pasal 18 itu adalah digunakan untuk mengungkap pejabat publik yang tidak memenuhi syarat tadi. Nah, jadi keterbukaan informasi publik bisa untuk mengungkap ada satu misteri. Nah, di sini Bapak akan bercerita tentang studi kasus tentang manipulasi riwayat pendidikan pada pemilihan umum, khususnya di Kalimantan Selatan. Nah, adakah di Kalimantan Selatan yang melakukan manipulasi riwayat pendidikan selama ini? Pernahkah dengar? Belum. Oke. Setiap KPU itu begitu menetapkan sebagai calon, dia profilnya ditampilkan, baik tercetak atau di website milik KPU, diumumkan. Dan itu salah satunya calon kita di Kalimantan Selatan tuh ini. Nah, kalian melihat enggak ada yang janggal? Bapak beri waktu 30 detik, barang siapa dapat menebak, Bapak kasih 10 poin untuk nilai tugas. Ada enggak yang janggal di situ? Ada yang janggal? Siapa dapat menebak? Tahu? Ya silakan. Tahun itu tuh, tahun dari SMP ke SMP itu misalkan masuk SMP kan dari 2017. Jadi tahun lalu itu 2019 itu baru 2 tahun. Dan di SMA kan mulai dari 2019. Terus lulusnya di 2021, juga 2 tahun juga. Kenapa 2 tahun kan? Rata-rata SMP sama SMA itu kan 3 tahun. Oke, 1. Adakah lagi? Logikanya masuk. Dan di situ ada pemotongan semester yang harusnya 6 jadi 4. Ada lagi? Terkait dengan jabatannya? Sejak kapan? Ya silakan. Itu kan jabatannya jadi anggota DPR Pak, dari tahun 2019. Sedangkan 2019 dia masih sekolah.
Ya, pas. Bapak 2 ngasih. Dua-duanya benar. Nah, oke. Jarang masyarakat terperhatikan masalah ini. Kalau kalian tidak percaya, buka aja di website KPU Go.id, buka cari profil daftar calon tetap pemilu 2024, maka ketemu ini. Kalian akan melihat ada yang tidak masuk akal. Begawi di DPD jadi anggota legislatif sejak 2019. Tapi lulus SLTA-nya kapan? Berarti pendidikannya duduk waktu itu 2019, sedangkan mencalon tahun 2018. Berarti kelas 2 SMP. Masuk enggak syaratnya? Nah, pejabat negara yang dari Kalimantan Selatan. Bisa ditebak siapa orangnya? Belum bisa nebak. Oke. Bulan Oktober 2024 beliau dilantik menjadi anggota DPD sekaligus anggota MPR. Profilnya ditampilkan lagi di MPR. Tampil ada di MPR. Sekarang kalian bisa buka googling itu profil anggota MPR, maka tampil, cari Kalimantan Selatan. Ada satu anggota DPD yang ada tampil seperti ini. Pendidikannya malah seperti ini. Oke, ternyata ada janggal enggak? Dari sini pendidikannya SD, kemudian paket C, paket B tahun 2019, paket C-nya 2021. Kemudian begitu jadi anggota MPR, yang bersangkutan merubah pendidikan SMP-nya hilang, paket B. Masa bisa cuman beberapa bulan berubah pendidikannya menjadi pondok pesantren Nurul Jannah. Itu tulisannya. Paket B-nya hilang. Nah, ini lepas logika. Kenapa pejabat publik, pejabat negara tingkat RI dari Kalimantan Selatan melakukan ini? Logikanya lepas. Kenapa? Begawi di MPR sudah sejak 2019, lulus SLTA 2021. Kenapa publik ada kalau mengkritisi ini? Kada masuk akal nih. Nah, sampai saat ini belum kau membongkar. Tapi Bapak sudah membongkar. Bapak makanya terkait dengan etika ini Bapak bercerita terkait yang fakta Bapak ketahui. Oke. Beliau paket C-nya tuh lulus di sini. Dan namanya PKBM Bina Ilmu. Seorang pejabat negara setingkat presiden sekolah di sini, layak enggak? Ternyata setelah kita lakukan investigasi, penelitian, melakukan wawancara langsung, Bapak penasaran. Bapak korek dengan gurunya, dengan penyelenggara pendidikannya. Ditanyai beberapa poin. Bapak terkait pertanyaan pertama itu berkaitan dengan pengenalan gurunya. Guru ini kenal enggak dengan siswa yang itu? Kemudian pertanyaan kedua, gimana absennya? Sedangkan ini pejabat negara, absennya gimana? Sekolahnya bener enggak nih? Kemudian guru tuh tahu kada? Tahu enggak dengan yang bersangkutan? Karena secara logika orang ini sibuk dengan pekerjaan sebagai anggota MPR, DPD, di legislatif, yang tugasnya kunjungan ke luar negeri, masih sempat enggak sekolah mampir-mampir kayak gitu? Nah, tidak masuk akal. Nah, perlu kita lakukan penelitian. Nah, pihak guru menyatakan boleh aja belajar karena orangnya sibuk. Undang-undang pendidikan ada ndak menyatakan boleh orang tuh lulus kalau orang sibuk boleh kada sekolah? Ndak ada. Tetap
semuanya tuh adalah belajar pada tingkat paket B itu adalah harus 6 semester. Yang nyatanya tadi berapa semester? 4. Paket C-nya juga sama, harus 6 semester. Nyatanya 4 juga. Berarti ada satu pemangkasan yang pelanggaran oleh lembaga pendidikannya. Nah, alasannya tidak sekolah lagi, berarti tidak masuk karena alasannya sibuk. Nah, Bapak bertanya lagi kehadirannya, boleh enggak ini kayak gini? Bapak bertanya, sekolah ini masuk belajarnya berapa? Oh, ternyata 2 kali seminggu, yaitu Sabtu dan Minggu. Sedangkan pejabat negara nih tugasnya keliling Indonesia, bahkan ke luar negeri, studi banding. Masih sempatkah 2 kali seminggu? Nah, ini. Jadi ada pengecualian khusus orang ini karena inya sibuk. Toleransi sekolah membolehkan kada masuk, tapi langsung ujian. Boleh enggak? Enggak. Dalam undang-undang pendidikan itu tetap harus mulai menempuh proses yang namanya 6 semester atau 3 tahun. Kalau lulus, kalau naik, kalau kada naik ya 4 tahun, 5 tahun. Nah itu, ini mau minta prioritas. Nah, jadi alasan guru, alasan sibuk boleh aja kada belajar. Ini adalah suatu pelanggaran. Makanya mengasih ijazah itu begitu mudahnya di sini. Nah, lalu bertanyalah Bapak, pengetahuan guru itu tahukah yang bersangkutan siswane bepadah sibuk, ngaku sibuk ke tadi? Pekerjaannya apa? Yang menyatakan sibuk. Ternyata guru dengan pengelola enggak tahu pekerjaannya apa. Bapak jelaskan, beliau adalah pejabat negara, duduk di MPR. Bapak tunjukkan fotonya, Bapak tunjukkan profilnya, ini anggota MPR. Guru terkejut. Kenapa? Secara logika, orang yang sudah duduk di MPR pasti sudah sekolah, tapi nyatanya masih belajar. Nah, guru terkejut, ternyata beliau adalah pejabat negara, apalagi tingkatannya sudah RI, berarti setingkat presiden. Sekolah di bergabung tempatnya kayak taman kanak-kanak. Rasa ibaratnya tuh terlalu sederhana gitu. Nah, inilah, mungkin kalian pernah lihat foto ini. Kenal? Pernah lihat? Bapak tunjukkan kepada guru foto ini. Kenalkah foto ini? Guru baru sadar, oh itu kan yang gambar di baliho banyak di pinggir jalan. Guru aja nyar tahu, Bu, ini murid ibu sudah 6 tahun sekolah di sini. Nggak tahukah? Nggak tahu aja. Nah, berarti sudah terbuka bahwasannya yang bersangkutan ini sekolahnya, pendidikannya, nggak kutip, fiktif. Guru aja nggak tahu. Begitu ditunjukkan foto ini baru sadar, oh iya ini yang di baliho pinggir jalan. Nah, pertanyaannya, baru guru itu menyatakan, bercerita bahwasanya yang bersangkutan ini waktu mendaftar hanya ngakunya hendak mendapat ijazah gasan umpat pemilu. Terungkaplah, berarti hanya berpikirnya mendapat ijazah, bukan hendak berpendidikan. Kalian paham kan? Nah, di sini baru guru tuh sadar, merasa salah. Tapi pilih ternyata seorang pejabat negara yang belajar di tempatnya, tidak sadar selama berapa tahun. Kalau perhitungan dari paket B dengan paket C 6 tahun, anggaplah kalau dipangkas-pangkas tadi anggap 4 tahun, ternyata tidak kenal juga. Nah, ini lalu pertanyaannya, kenapa beliau sudah duduk tahun 2019? Ijazah apa? Nah, pertanyaannya nih, ada apa dengan ijazah terdahulu? Nah, ternyata ijazah terdahulu itu adalah ijazah yang diduga palsu.
lalu berganti ijazah. Nah, ternyata paket C 2013 ada beliau. Nah, ternyata ijazah 2013 itu bermasalah karena diduga palsu juga. Nah, ini bukti surat dari kepala sekolah yang menyatakan ijazah beliau itu terindikasi ini surat bermaterai, dan Bapak sudah pegang suratnya ini. Bapak pegang bukti. Cuman Bapak hari ini menyampaikan adanya satu fakta pelanggaran seorang pejabat publik, ternyata berbohong. Ini contohnya. Bapak berani menyatakan orangnya itu karena buktinya Bapak sudah pegang. Nah, Bapak korek lagi terkait dengan praktek manipulasinya. Bapak minta, oke, kalau sudah sadar, nih gurunya sudah sadar nih, ada ndak bukti ujiannya? Kalau dinyatakan bukti ada pernah ujian, Bapak dikasih ada 7 foto pelaksanaan ujian. Kemudian Bapak diberi nomor HP buat mengklarifikasi ke siswa seangkatannya. Nah, jadi ada beberapa pelanggaran. Yang pertama adalah di sini siswa itu tidak hadir, Bapak teliti karena alasan sibuk. Boleh enggak? Enggak boleh. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional belajar harus 6 semester. Itu saklek. Pelanggaran pertama. Yang kedua, mangkas tahun tadi 2 tahun. Enggak boleh. Boleh aja, dulu pernah ada belajar boleh dipangkas. Itu namanya program ini percepatan. Itu kalau kelewat pintar. Tapi 2016 itu enggak boleh lagi. Semuanya harus tetap 6 semester. Nah, Bapak buktikan juga ujiannya juga tidak ada. Nah, ini. Oke. Ternyata terkait dengan belajar itu harus 3 tahun. Wajib 3 tahun atau 6 semester. Nah, mangkas tadi, ceritanya tadi, mangkas 2 tahun. Boleh enggak? Enggak boleh. Sejak 2016 namanya program akselerasi itu sudah enggak ada. Yang boleh kepintaran tadi enggak ada lagi. Baik paket C maupun paket B enggak boleh. Tapi nyatanya bisa dipangkas. Nah, inilah oknum-oknumnya bisa mangkas ini. Makanya dipangkas, lihat di. Cuman 2 tahun paket B-nya, 2 tahun paket C-nya. Tapi dalam 2 tahun pun ternyata hadir pun tidak ada. Cuman diklaim atau diakui adalah 4 ujian. Pertanyaan kita, bujur garang 4 ujian. Oke, kita buktikan. Di sini setiap siswa itu ada data dapodik, data pokok peserta didik. Di sini menyatakan dari data Bapak dapat dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, bahwasanya ini datanya. Bapak birukan supaya nama dan nicknya tuh Bapak singkirkan, tapi kalian bisa melihat situ adalah tanggal lahir dan yang bersangkutan itu dinyatakan lulus atau dinyatakan keluar pada 5 Juli 2021. Tetapi data dinas provinsi terkait dengan riwayat pendidikannya itu adalah beliau itu dinyatakan terakhir adalah belajar itu sampai dengan semester genap tahun ajaran 2021-2022. Berarti tahun berapa? 2022 kan? Kenapa lulus sudah 2021? Nah, ini buktinya. Ini datanya yang ada dalam aplikasi Kementerian Pendidikan. Oke, ini agak kabur, tapi ini yang Bapak terangkan. Tapi ini bukti asli, ya. Nah, ini yang uraiannya. Lulus di tahun 2021. Tapi tercatat dalam
riwayat pendidikannya dimanipulasi supaya 3 tahun. Lalu terakhir seolah-olah adalah semester genap 2021-2022. Ijazahnya sudah ada 2021 terbit. Nah, ini dimanipulasi oleh operator yang mana tercatat di situ, jamnya pun terlihat. Ternyata melakukan manipulasi ini ada di tahun 2022 tanggal 8 bulan 10. Tanggal 6 pun ada terjadi dulu. Tanggal 6 bulan 10 2022 pukul 1 siang. Tercatat. Berarti dimanipulasinya di jam segitu. Ijazahnya sudah terbit 2021. Nah, kejanggalan rekam didik di sini adalah siswa dinyatakan lulus di tahun 2021, tapi masih terdaftar sampai 2022. Kesimpulan praktek manipulasi itu supaya 3 tahun. Padahal ijazah sudah di 2021. Kita akan buktikan. Adakah bukti ujiannya di tahun itu? Bapak kan minta foto, akhirnya diserahkan oleh guru-guru, ini buktinya. Bukti-bukti foto ini Bapak dapatkan. Ini foto ini adalah foto pada saat pertemuan setelah ujian akhir, kumpul bersama. Bapak tidak menemukan fotonya. Tidak ada. Foto saat ujian dari satu sisi sini, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat, tidak ketemu. Tidak ada buktinya. Jawaban guru ngeles. Gini, orangnya setelah ujian langsung pulang. Itu foto kapan motonya? Dijawab oleh guru, cari data di HP, cari tanggal ujiannya, dapat ketemu. Jawabannya adalah 31 Maret tahun 2022. Oke. Ijazah keluar berapa? Tahun berapa? Masuk akal enggak? Nah, itu. Diklaim seolah-olah ujian, tapi tidak ada ujian. Kalaupun ikut ujian, wajar sudah pulang duluan. Kenapa? Berhemat-hemat menjawab ujian, ijazah sudah dapat, ya kan? Nah, inilah praktek daripada seorang pejabat negara dari Kalimantan Selatan, kelakuannya kayak gini. Siapa mau bongkar? Kalian sudah tahu nih, berani ngebongkar? Kalian sudah tahu kan, ujiannya tanggal 31 Maret 2022. Pantas orangnya hilang. Ngapain? Ternyata sudah ijazah ada, kenapa harus? Nah, itulah faktanya terkait dengan manipulasi riwayat pendidikan oleh pejabat publik. Kalian kecewa enggak? Terpilih orang salah kan? Seorang pejabat dari Kalimantan Selatan. Ya, sekarang masih duduk. Oke, masalah ditindaklanjuti, Bapak tetap menindaklanjuti dengan cara tidak melapor ke polisi, tapi lakukan upaya lain. Jadi Bapak di sini, Bapak selain mengajar etika, selajur membuka praktek. Jadi Bapak tidak teoritis. Bapak makanya terkait dengan kasus setelah UTS, Bapak ungkap ini satu persatu. Bapak contohkan real. Bapak contoh real dan Bapak lakukan sendiri. Nah, ini apa pasalnya? Inilah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik tadi. Secara hukum, ijazah itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Pasal Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sudah jelas menyatakan bahwasanya
ijazah itu diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Ini sudah mengisyaratkan bahwasanya ijazah itu dipegang adalah orang yang sudah mengikuti ujian. Kalau Bapak bercerita tadi, ujian belum, ijazah duluan baru ujian. Ada ini yang harusnya itu adalah ijazah itu dipegang adalah orang yang sudah melaksanakan ujian. Ada ini ndak, ijazah duluan baru ujian. Dan ujiannya terbukti ndak ada. Kenapa tidak ada? Ngapain ikut ujian, ijazah sudah dapat. Bapak curiga cuma tanda tangan, makanya hilang. Jadi soalnya tuh satu aja, khusus yang lain mungkin soal ABCD itu banyak itu. Kalau soal yang ini khusus cuma tanda tangan, pulang. Ya wajar, langsung pulang karena cuma tanda tangan, seolah-olah ikut ujian. Bapak curiganya itu, karena tidak ada bukti dokumentasi. Guru yang 6 tahun belajari ternyata juga tidak pernah kenal orang itu. Bapak seandainya kenal, Bapak tunjukkan foto aja, baliho tadi aja, pasti ya itu. Tapi nyatanya terkejut begitu baliho itu, atau foto itu, oh ini kan baliho yang pinggir jalan, baru tahu. Padahal kita mempertanyakan lah, 6 tahun sekolah di sini mana kenal. Nah, bisa kalian simpulkan pejabat dari Kalimantan Selatan? Bapak contohkan satu ini dulu. Bagaimana? Dari anggota yang terpilih 4 orang dari Kalimantan Selatan, kelakuannya sebuting kayak ini. Apakah ditindaklanjuti? Ya, Bapak sebagai orang yang mengetahui punya hak untuk menindaklanjuti ini. Nah itu. Oke, ini pelanggaran. Pelanggaran selanjutnya adalah bagi instansi yang dalam hal ini ada pendidikannya, kena sanksi enggak? Sesuai dengan pasal 67 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait dengan ayat 1-nya, itu bahwasanya perseorangan atau organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi tanpa hak. Artinya tanpa hak itu artinya kada benar posisinya nih, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda 1 miliar. Jadi kesimpulannya, terdapat pejabat publik di lembaga legislatif yang melanggar etika, yang dalam hal ini adalah utusan dari Kalimantan Selatan. Kita sebagai orang Kalimantan Selatan kayaknya merasa terbodohi. Kok tidak nyimak waktu pemilu itu bahwasanya bersangkutan itu manipulasi riwayat pendidikannya, yang mana di situ tidak memenuhi syarat. Nah, itu dulu. Sekian. Adakah pertanyaan?